Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan jual beli. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin muhimmatun ay hadhihi muhimmatun. Man adapun orang tasarrufa ialah yang bertasarruf siapa man ya, yang menggunakan ya siapa man fima li goirin di dalam harta orang lain dibayin dengan sebab jual beli au goirihi atau sebab yang lainnya ya, bisa mungkin hibah atau apa ya, nanti ada lebih jelas lagi. Zonan hal dalam keadaan menyangka ta'andiyahu akan melampaui batas ya. Abana maka jelas annalahu apa sesungguhnya lahu ialah baginya siman alaihi atasnya mal goir, atasnya harta orang lain wilayatan apa kekuasaan. Jadi gini artinya ya, ini adalah hal yang penting ya. Orang yang bertasarruf, orang yang bertransaksi fi mali goirin di dalam harta orang lain dengan misalkan cara jual beli atau selain cara jual beli ya, misalkan dengan menghibahkan atau memberikan ke orang lain atau menghadiahkan. Nah, ia menyangka bahwa ia telah melampaui batas ya, dan kemudian setelahnya itu kejadiannya apa, bahwa dia adalah memang ya orang yang masih ada sangkut pautnya dengan harta orang lain. Nah, maksudnya ada kekuasaan dari harta orang lain itu ya. Ya misalkan gini, seseorang melakukan jual beli. Ini kita contoh jual beli aja ya, dengan uang orang lain ya. Nah, dia menyangka uangnya ini ya, dia menyangka bahwa ia telah melampaui batas. Artinya kan kalau seseorang menggunakan orang lain, menggunakan harta orang lain, ya seolah-olah dia melampaui batas. Artinya perbuatannya nggak benar lah ya. Nah, keterlaluan seperti itu. Bahwa dia udah berbuat keterlaluan. Maka jelas di kemudian hari bahwa dia punya kekuasaan atas harta orang lain itu. Seperti kaan kana. Seperti ada apa harta orang lain malah mewarisihi, ialah harta orang mewariskan pada siman. Artinya bisa juga harta bapaknya misalkan. Pabana maka jelas ya atau nyata mau tuh apa matinya siman, matinya mewaris. Ya seperti harta tersebut milik orang yang mewariskan, ya seperti harta bapaknya misalkan, dan ternyata bapaknya sudah meninggal seperti itu. Nah jadi misalkan dia membawa uang 1 juta, ya dia menduga bahwa harta ini harta bapaknya seperti itu. Kemudian dia tasarufkan, dia jual beli ya, dia membeli sesuatu dengan harta itu untuk dirinya. Tentunya dia menyangka ya perbuatan dia yang nggak benar, melampaui batas. Setelah jelas kemudian bahwasanya dia itu memang punya kekuasaan atas harta itu ya. Seperti orang ya membelajarkan harta orang lain seperti harta bapaknya, yang memang bapaknya itu sebenarnya ya orang yang mewariskan ya. Maka setelah kemudian hari misalkan ya berjalannya waktu ya bapaknya meninggal, maka memang harta itu menjadi milik si anaknya ini ya. Harta warisan. Nah, seperti itu ya. Kemudian aumala ajnabiyin atau harta orang lain ya. Dia bertasarruf dengan harta orang lain. Pabana maka jelas ijnuhu apa izinnya ajnabi, izinnya orang lain lahu baginya siman. Atau dia bertransaksi dengan harta orang lain ya, belum jelas izinnya. Kemudian setelah transaksi baru jelas izinnya. Maka halal dalam keadaan seperti ini adalah sah jual belinya ya. Auzonan atau menyangka ya fakda syartin akan hilangnya syarat, artinya tidak memenuhi syarat, fabana maka nampak apa tasarruf mustawiyan ialah memenuhi li syarti untuk syarat atau pada syarat, li syuruti ya, li syarti pada syarat ya, atau orang ini menduga tidak memenuhi syarat, kemudian
ternyata memenuhi syarat. Nah, sahha tasarrufuhu, maka sah tasarrufnya. Jadi apa namanya? Ya, jual belinya tasarrufnya sah seperti itu ya. Kenapa nih? Ini dia alasannya. Li'anal ibrota, karena tolak ukur ya atau ibroh fil uqudi di dalam akad atau transaksi, bima dengan perkara fi nafsil amri, di dalam kenyataan yang terjadi ya, di dalam kenyataannya perkara atau di dalam kenyataan yang terjadi. Nah, jadi di dalam uqud atau akad-akad atau transaksi-transaksi itu yang berlaku adalah fi nafsil amri, di dalam kenyataan perkara yang terjadi, bukan dugaan mukallaf seperti itu. Wa fil ibadati, dan dalam suatu ibadah, bidalika dengan itu nafsul amri, wa bima, dan dengan perkara fi zonil mukallaf. Nah, di dalam dugaan seorang mukallaf. Jadi berbeda nih ya, kalau di dalam ibadah seperti berwudu misalkan, nah tadi contohkan ya. Itu di dalam beribadah yang berlaku adalah binafsil amri ya. Nah, artinya dalam perkara kenyataannya yang terjadi dan dugaan orang yang mukallaf. Kemudian wa min sama, dan dari sana ya, maksudnya dari sana ibrah fil ibadat ya, tolak ukur di dalam ibadah. Ini contohnya. Lau tawaddoa, seandainya berwudu siapa siman, walam yazunna, dan tidak menduga siapa siman, annahu, akan sesungguhnya air, mutlakun, ialah air mutlak, batola, maka batal tuhuruhu, apa bersucinya siman. Wa inbana, sekalipun ada apa air mutlakon, ialah mutlak. Nah, ini contohnya. Seandainya ada orang berwudu, dia menduga ya sesungguhnya air itu dia tidak menduga sesungguhnya air itu bukan air mutlak. Dia udah menduga dari awal sebelum wudu air itu bukan air mutlak. Maka dia John ini ya 75% kuatnya dugaannya, 25% ya tidak yakinnya seperti itu. Jadi John ini masih berlaku ya. Ya, jadi dia menduga bahwa dugaan kuat bahwa airnya bukan air mutlak. Nah, maka batal bersucinya ya. Sekalipun nyata di kemudian waktu, artinya setelah beberapa selang waktu lamanya, beberapa menit setelah berwudu, bahwasanya nampak airnya air mutlak, maka tetap batola tuhuru, batal bersucinya. Nah, li'annal madaro, karena sesungguhnya ruang lingkup piha di dalam ibadah, ala zonil mukallaf, atas dugaan kuat seorang mukallaf ya. Jadi zon ini dugaan kuat ya. Nah, gini, jadi seperti itu. Nah, kalau di dalam ibadah yang berlaku ya fi zonil mukallaf dan fi nafsil amar. Kemudian wasyamila, dan mencangkup ya kauluna, apa perkataan kami ya, perkataan kita bibain, dengan ungkapan bibain au ghairihi, atau dengan lainnya baik ya. At-tajwija, mencakup apa? Menikahkan ya. Wal ibro'a, dan membebaskan hutang. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya juga mencangkup menikahkan, membebaskan hutang dan lainnya ya. Ini juga mencangkup ya. Misalkan gini. Kalau kalau abro'a ya. Nah, kalau abro'a, seandainya membebaskan siapa siman min hakin, dari hak. Nah, zonan, hal dalam keadaan menyangka, annahu, akan sesungguhnya ya, lahaqo, tidak ada hak itu maujud lahu baginya siman, pabana, maka jelas atau tampak lahu baginya siman hakun, apa hak ya, soha, maka sah, alal mu'tamad, atas kol yang mu'tamad. Nah, ini contohnya, jika seseorang membebaskan hutang ya, dia bebaskan atau membebaskan hak, dia menyangka bahwa tidak ada hak ya, kemudian setelah berselang waktu ya, ternyata dia ada hak, maka sah atas kaul yang mu'tamad pembebasannya, seperti itu ya. Ya, misalkan A dan B ya, hai B ya, saya bebaskan hutang kamu 1 juta ya. Tapi dia menyangka tidak ada hak 1 juta ini ya. Ya, bukan harta dia atau apa gitu, nggak ada hak pokoknya. Maka setelah beberapa selang waktu ternyata ada hak ya. Pada saat si A mengungkapkan ia membebaskan, maka sah ya. Maka yang berlaku di dalam akad ini adalah fi nafsil amri, di dalam kenyataan perkara atau kenyataan yang terjadi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian, walau tasarrufa seandainya bertasarruf, ya. Bertasarruf siapa siman. Ini contoh yang lain. Fi inkahin di dalam menikahkan. Fa inkana jika ada ya apa siapa siman ma'asyaki bersama dengan keraguan fi wilayati nafsihi di dalam kewalian dirinya siman. Pabana maka tampak ya Pabana maka tampak siapa siman walian ialah wali laha baginya mar'ah baginya perempuan hina izin ketika itu soha maka sah apa nikah. Nah ini dia. Jadi ini contoh yang lain. Ketika seseorang bertasaruf ya atau seseorang menikahkan ya, maka jika dia ragu ya di dalam kewalian dirinya ya. Misalkan seorang menikahkan perempuan, dia ragu apakah saya walinya atau bukan? Apakah saya berhak menjadi wali atau bukan? Menjadi walinya atau bukan? Ya, keraguan dia mengenai status kewalian dirinya. Nah, kemudian ternyata berselang waktu ya, dia benar-benar sebagai wali untuk perempuan yang dinikahkannya. Maka saat menikahkan tersebut, ya pernikahannya adalah sah seperti itu ya. Maka di dalam hal ini juga yang berlaku adalah fi nafsil amri, bukan fi zonil mukallaf. Kenapa itibaron? Karena mempertimbangkan bima dengan perkara fi nafsil amri di dalam kenyataan perkara atau kenyataan yang terjadi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.